Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sambilannya, nih makan sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Wassalatu wassalam ala rasulillah al-qaili fi hadithi syarif tunkahul mar'atu li arba'atin limaliha wa li jamaliha wali hasabiha wali diniha fazbar bidzatid din taribat yada atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para masyayikh, para alim ulama, para muallimin, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, tokoh masyarakat, wa min muqaddimatihim Anda Kiai Haji Muhammad Amin Nur, juga guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rasyidi, Kiai Haji Misa Suhanda, juga tokoh satu kita Kanda Haji Awardi Murdani, kedua besan ya, yang sudah resmi jadi besan, dan kedua mempelai yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tama-tama mohon maaf ini ngomongin sambil duduk karena memang kondisinya seperti ini. Tadi pun mau berangkat pergi enggak ya. Ini dua-duanya, yang satu yang namanya ponakan cucu ya, yang satu cucu, yang satu guru ya, karena itu maksakan diri juga untuk hadir, untuk idkhalus surur, memberikan rasa bahagia karena salah satu amal soleh yaitu idkhalus surur, memberikan kebahagiaan buat kedua calon besan dan kedua calon mempelai. Dan juga nanti nggak ditanya-tanya sama orang kemana, katanya nggak datang. Ya udah, alhamdulillah saya bisa hadir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam ayatnya tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka wanita itu pakaian bagi kamu laki-laki, dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, bagi wanita. Jadi sekalian, dari ayat ini kita artinya laki-laki jadi pakaian wanita, wanita jadi pakaian laki-laki. Apa maknanya, Pak? Fungsi pakaian itu yang pertama melindungi, Pak. Ya, kalau orang lagi sakit, bocah sakit, pakai pakaian yang tebelan dikit katanya ya. Jangan kena hujan, jangan kena pilek. Artinya fungsi pakaian ini melindungi. Ya, kita laki-laki bisa melindungi wanita, melindungi anak-anak kita, terutama dalam keadaan kondisi kita seperti ini. Kemarin saya pulang ngaji, Pak, pulang ada perkawinan di Cakung, pulang jam 11 di
Karyabang itu dekat mobil itu banyak orang pada berhenti. Ternyata ada orang dibunuh, Pak. Dibunuh di situ, tangannya putus di jalanan. Jadi sekarang ini kondisinya sudah seperti itu, Pak. Apalagi tadi Kanda Haji Awar Ibrani, mantan daripada kepala desa kita, yang sudah tahu betul bagaimana kondisi kampung kita ini sekarang. Jadi banyak orang laki-laki udah nggak bisa melindungi anak-anaknya, ya, sehingga anak-anaknya pada mabok-mabok, ya. Nanti lama-lama bapaknya digorok nih, lama-lama nih, ya. Kalau bapaknya nggak bisa melindungi, bapaknya digorok maraknya ntar nih, ya. Jadi ini harus kita sudah sangat waspada dalam situasi seperti sekarang ini, ya. Juga wanita bisa melindungi, bisa bikin nyaman daripada suami, biar suaminya betah di rumahnya. Bagaimana Ananda Syifa ini, biar Abang Topiknya keingetan pulang dulu, jangan betah di mana-mana. Apalagi betah di bawah pohon seri katanya lagi. Nah, jangan ya. Betah di rumah, ingat pulang ngajar, ya. Itu dilihatin Topik. Saya ngajar itu, saya pulang ngajar dilihatin orang saya. Ini kalau Ustadz ngajar kira-kira mangrok di mana bang, enggak ini? Ya alhamdulillah, habis ngajar ya saya pulang, ya. Tugas selesai ya Bu, pulang. Begitu ya, bagaimana Ananda Syifa ini biar Bang Topiknya betah tinggal di rumah, ya. Online. Yang kedua, yang namanya pakaian itu Pak sekalian adalah memperindah, ya. Ya, fungsi pakaian memperindah kita ini, Pak. Seandainya ini kita berpakaian, Pak, nih, seandainya kumpul kita telanjang semua, waduh jelek banget, Pak. Jelek banget kita, merem lihatnya kita, ya. Ya, artinya kita mengapa cakep, karena kita berpakaian, berhias, ya. Ya, makanya orang kalau udah dihiasi, ya, yang tadinya kurang cakep jadi cakep, yang cakep tambah cakep, ya. Nah, ini karena fungsinya pakaian. Jadi Ustadz Topik bikin indah daripada istrinya, Ananda Syifa juga bikin indah suaminya, saling memperindah. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah menutup aurat, menutup aurat. Artinya suami menutup, kalau ada istri kekurangannya ditutupin oleh suami, jangan diomong-omongin, dibongkar, ya, di mana-mana, ya. Istri juga menutupi menutupi daripada kekurangan suami, ditutupi. Makanya Nabi marah betul, Pak, orang yang cerita-cerita tentang kondisi rumah tangganya, pribadinya, rumah tempat tidurnya kepada orang lain. Itu namanya ngebuka aurat. Buka aurat. Itulah kita menjadi pakaian antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi juga bersabda tadi, tunkahul mar'a li arba'atin, dinikahi perempuan karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Karena apa? Cantiknya. Orang yang kawin karena cantiknya siap-siap kecewa, ntar juga lama-lama peot, ya enggak? Nah, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua, karena limaliha, karena hartanya, ya. Ya, harta ini nggak abadi, Pak, ya. Bisa saja orang yang hari ini ada, besok nggak ada, bisa, ya, tidak abadi.
Yang ketiga adalah karena keturunannya orang baik-baik, mudah-mudahan nanti lahir zuriyah yang apa? Yang baik-baik, karena pohon tidak jauh jatuh dari apa? Dari pohonnya. Kalau pohonnya baik, nanti anak-anaknya juga menjadi anak yang baik, asal dididik tentunya, dilindungi oleh suaminya. Yang keempat, karena agamanya, ini yang paling penting Pak. Karena apa? Agamanya. Milih bini karena yang kita lihat agamanya. Fazfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah orang yang agamanya baik, kamu akan beruntung, ya, beruntung kedua tangan kamu. Setopik, untunglah dapat suami apa? Dapat istri. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Tentunya yang dilihat agamanya, inilah yang enggak bakal kecewa kita dunia sampai akhirat. Mengapa Pak sekalian? Sebab letak kebahagiaan itu baik dunia maupun akhirat, letaknya adalah agama Pak, ya. Jadi orang yang tidak beragama itu bukan hanya tidak bahagia di akhirat, kagak bahagia di dunia, nggak bahagia juga. Hanya Ahab kawin sama siapa tuh sekarang yang bina agama tuh, ya. Ia bisa enak Pak, tapi nggak akan bahagia, tidak akan bahagia. Kalau enak adanya di mulut, di mata, di anggota badan, di anggota kita bisa enak Pak. Tapi bahagia adanya dalam apa? Dalam hati. Hati itu adalah milik Allah. Ya muqallibal qulub, yang bisa bolak-balik hati ini adalah Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah hatinya kita bahagia. Jadi Pak, kalau Bapak lihat perumahan mewah-mewah tuh Pak ya, yang punya orang-orang non-muslim, jangan Bapak kira bahagia. Enggak akan bahagia Pak, enak bisa, tapi belum tentu bukan tentu, pasti tidak apa? Bahagia, karena hatinya tidak berzikir kepada Allah. Syukurlah kita walaupun hidupnya sederhana, tapi karena berzikir sama Allah, hati kita menjadi bahagia. Itu dunia Pak, ya. Jalan tol ke Surabaya enak Pak, tapi nggak bahagia Pak. Saya pengen jalan tol ke surga kalau ada gitu ya, pengennya. Jadi Pak sekalian, ini orang-orang yang tidak percaya sama Allah tidak akan bahagia di dunia, apalagi di akhirat, ya, apalagi di akhirat. Makanya jangan mimpi Pak, jangan apa? Jangan mimpi kita sampai pindah keluar agama kita. Untuk itu pesan saya, mari kita pelihara agama kita yang paling mahal Pak. Ini sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan adalah agama. Kata Nabi, kalau mau kawin pilih bini, pilih yang agamanya bagus. Coba besok pilih pemimpin, pilih yang agamanya apa? Agamanya bagus, beruntung baru. Nah, kalau kagak mah buntung kita Pak. Bisa-bisa kita ada yang lepas tangan kita nih, jangan-jangan ya. Jadi Bapak sekalian, pilih yang agamanya bagus, ya. Pilih yang suka pada tahlil, zikir tuh ya, kayak malam-malam tuh zikir. Ini mah pada joget-joget Pak, di atas sejadah. Ya Allah Akbar. Waduh, ini musibah Pak, ya, musibah buat kita semua. Jadi pilihlah nanti yang agamanya bagus. Insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Amin ya Rabbal alamin. Bapak boleh pilih, boleh Pak. Bapak punya hak bebas. Mau pilih Prabowo boleh, mau pilih Sandi boleh,
Mau beli nomor 2 boleh. Ya, ya. Ya, iya, boleh. Iya, sekian saja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.